Apa yang kita percayai menentukan apa yang kita lakukan. Oleh sebab itu, percayalah kepada Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur. Sekali lagi Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri menolong setiap kami sehingga mengerti, memahami maksud dari isi hati Tuhan. Sehingga kehidupan kami boleh semakin mengenal dan lebih menikmati akan segala sesuatu yang telah Engkau berikan kepada kami. Di dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya percaya dan saya meyakini di mana kasih karunia dan kemurahan Tuhan boleh terus menyertai kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara, salah satu benda yang cukup berharga di dalam kehidupan kita adalah materai. Materai berfungsi untuk mengesahkan sesuatu surat yang dikatakan menjadi berharga di dalam kehidupan kita. Contohnya surat jual beli tanah, surat perjanjian atau kontrak kerja, atau surat-surat yang lain di mana materai itu memberikan suatu ketetapan hukum yang sah jikalau nanti surat itu dipermasalahkan. Dan kita percaya melalui surat itu apapun yang kita pegang itu akan menjadi suatu hal yang berharga. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman dahulu ternyata bukan hanya suratnya saja yang berharga atau memiliki kuasa, tetapi di dalam kehidupan Yohanes pada waktu itu ternyata orang yang memberikan materai dan yang membuka materai harus orang khusus. Contohnya penguasa, pejabat, atau orang yang memiliki pengaruh yang cukup luar biasa, sehingga orang yang membuka atau menempatkan materai bukanlah orang yang sembarangan. Dan pada saat ini kita akan belajar bersama tentang anak domba yang berkuasa. Artinya berkuasa untuk membuka materai. Untuk mendasari firman Tuhan pada saat ini, mari kita buka Alkitab kita yang diambil di dalam Wahyu pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Dan ayat ini cukup panjang, namun saya akan membacakannya bagi kita semua. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tetapi tidak ada seorang pun yang di surga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat yang keempat, maka menangislah aku dengan amat sedihnya karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, janganlah engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 materainya. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. 7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia yang duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang 1 kecapi dan 1 cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Maka aku melihat
dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kemuliaan, dan hikmat dan kekuatan, dan hormat dan kemuliaan, dan puji-pujian. Ayat yang ke-13, maka aku mendengar semua makhluk yang di surga, yang di bumi, dan yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pasal 4 menceritakan di mana Yohanes mendapatkan suatu penglihatan bahwa seseorang yang duduk di atas tahta itu. Dan kemudian dilanjutkan pada pasal yang kelima menjelaskan bagaimana yang duduk di tahta itu memegang sebuah gulungan kitab. Dan gulungan itu merupakan suatu hal yang penting yang akan menyingkapkan kehidupan semua makhluk yang ada di dunia dan yang telah diciptakan Tuhan pada waktu itu. Dan ketika kita membaca pada ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14 ini cukup luar biasa sekali, bahwa banyak orang yang berusaha untuk melihat dan juga orang-orang yang ingin melayakkan diri untuk membuka, namun tidak ada satu orang pun, baik ke-24 tua-tua maupun keempat binatang, yang layak membuka materai tersebut. Dan di sini kita akan belajar bersama bahwa dikatakan anak domba yang berkuasa, khususnya ketika membuka materai tersebut. Gulungan apa yang Tuhan pegang itu? Yaitu gulungan rahasia kehidupan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena gulungan ini adalah gulungan yang begitu indah ketika seseorang telah membukanya. Dia akan mengetahui apa yang akan terjadi ketika dunia ini telah diciptakan oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau zaman sekarang namanya surat, namanya buku, ditulis, dan biasanya itu dijadikan tumpukan-tumpukan kertas. Tetapi zaman dahulu itu adalah sebuah gulungan, yaitu kertas yang cukup panjang, lalu ditulisi dengan tulisan-tulisan baik berbahasa Ibrani maupun juga berbahasa Yunani. Dan pada saat itu salah satu gulungan itu terbuat dari papirus, yaitu kulit pohon yang biasanya pohon itu ada di pinggiran sungai Nil di daerah Mesir. Dan ketika kita melihat gulungan kitab Roma, itu panjangnya sekitar 350 cm. Dan kitab Filemon yang juga ditulis oleh Paulus panjangnya 30 cm. Dan biasanya gulungan itu isi tulisannya ada di dalam. Tetapi ketika kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang kelima ayat yang pertama, ini sangatlah unik, yaitu tulisannya ada di dalam dan juga ada di luar. Namun walaupun unik, ternyata kitab yang seperti ini atau gulungan yang seperti ini memang ada yang namanya epistograf, yang juga dilihat oleh salah seorang nabi, yaitu Yeskiel. Kita bisa membaca di dalam Yeskiel pasal 2 ayat yang ke-9 dan ke-10. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab. Lalu dibentangkannya di hadapanku gulungan kitab itu, ditulisi
timbal balik, dan di sana tertulis nyanyi-nyanyian, ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Tulisan yang timbal balik antara yang ada di dalam dan juga ada di luar. Di dalam papirus ini atau perkamen ini atau kodeks ini ternyata ada tulisan yang begitu luar biasa. Dan ini juga begitu unik karena diberikan 7 materai yang begitu luar biasa, di mana memberikan suatu simbolis atau memfiguratifkan kesempurnaan dari rahasia Allah yang bisa diungkapkan oleh seseorang yang layak untuk membuka gulungan tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita menyadari di dalam kehidupan kita pada saat ini, mungkin di dalam hati kita ada suatu keinginan, hasrat, harapan melihat masa depan. Dan bagaimana jika kita dapat melakukan semuanya itu? Tentunya kita akan mengalami kebahagiaan karena kita bisa mengantisipasi hal-hal buruk dan dapat menunjang hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan hal ini pun tidak dilakukan hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, namun orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan pun juga ingin melihat masa depan yang akan terjadi. Namun banyak orang pergi ke paranormal, melihat kartu-kartu dan lain sebagainya, melihat waktu 1 tahun yang akan datang, 5 tahun yang akan datang, bahkan 10 tahun yang akan datang. Hal ini mereka lakukan untuk mendukung kehidupan mereka semakin lama semakin baik. Tetapi bagi kehidupan kita sebagai manusia, rancangan ketetapan Allah di dalam kehidupan orang percaya itu merupakan suatu misteri. Dan Allah tidak mengungkapkannya di dalam kehidupan kita. Allah hanya mengungkapkannya mungkin di dalam Alkitab kita yang samar-samar, mungkin tidak terlalu jelas di dalam kehidupan kita, tetapi rahasia Allah di dalam kehidupan kita pastilah akan baik, pastilah akan nyata, pastilah akan membuahkan hal yang membuat kita merasa puas akan peristiwa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita. Walaupun di sisi lain itu mungkin kita mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Jikalau saya mungkin diberikan kesempatan atau diberikan seseorang untuk melihat masa depan, mungkin saya akan menolak. Karena kenapa? Karena biarlah itu menjadi misteri kehidupan saya. Jikalau hal itu baik, mungkin saya akan senang. Tetapi sebaliknya, jikalau hal itu buruk, pasti saya akan mengalami kedukaan. Tetapi bagi saya, misteri dan rancangan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita itu pasti baik. Bahkan dikatakan di dalam perjanjian lama bahwa rencana manusia itu tidak lebih baik dari rencana dan rancangan Tuhan yang penuh harapan dan juga penuh sukacita. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita pada saat ini, walaupun kita tidak bisa melihat masa depan yang Tuhan akan nyatakan di dalam kehidupan kita, pertama, marilah kita percaya kepada Tuhan. Serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, karena Dia adalah Allah yang akan mengatur kehidupan kita. Semakin lama semakin indah, semakin lama semakin baik, bukan menurut ukuran kita, tetapi menurut ukurannya Tuhan. Dan kita percaya ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, Ia akan memberikan kekuatan untuk dapat melewati semua rintangan yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Dan jikalau keadaan itu menjadi baik dalam apa yang kita jalani, biarlah kehidupan kita boleh memuliakan Tuhan. Oleh sebab itu, berharaplah kepada Tuhan walaupun kita tidak tahu rahasia kehidupan kita pada masa-masa yang akan datang. Dan bahkan pada saat ini kita menyadari banyak orang yang mempunyai spekulasi tahun 2021 hal-hal buruk akan lebih buruk lagi. Tetapi kita percaya bahwa kasih serta kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita pasti akan memampukan kita melewati semuanya ini. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa yang layak membuka gulungan itu?
yaitu anak Allah yang dilayakkan. Kita bisa membaca ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Maka dikatakan pada ayat yang kedua, di mana ada seorang malaikat yang gagah dan perkasa tentunya berkata, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya? Tentunya ketika kita melihat situasi, kondisi, dan keadaan pada penglihatan Yohanes itu, banyak sekali orang-orang, minimal ada 24 tua-tua, dan juga ada 4 makhluk, dan ada juga malaikat-malaikat yang ada di sekeliling tahta tersebut. Namun semuanya tidak layak, tidak pantas untuk membuka gulungan yang telah ada 7 meterai tersebut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Yohanes pada saat itu menangis amat sangat karena rahasia Tuhan di dalam kehidupan manusia tidak ada yang dapat membuka dan layak untuk menjelaskan dan memperlihatkan pada waktu itu. Tetapi salah satu dari 24 tua-tua itu datang ke Yohanes dan mengatakan bahwa jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya. Singa dari Yehuda. Hal ini mengarah atau menunjuk ke dalam perjanjian lama di dalam Kejadian 49 ayat yang ke-9 dan 10 yang berkata, Yehuda adalah seperti anak singa, setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kalimat ini menjelaskan bahwa yang layak membuka gulungan kitab itu adalah orang yang seperti singa, yang memiliki kekuasaan, memiliki suatu otoritas, dan tidak ada yang dapat mengganggunya. Seperti singa yang ada di hutan, yang dimana dia memiliki kepemimpinan, otoritas yang cukup luar biasa. Ketika dia mau memakan hewan, dia akan menerkamnya. Ketika beristirahat, tidak ada hewan satupun yang dapat mengganggu singa. Itulah yang menggambarkan tentang siapa yang akan membuka materainya. Dan yang kedua dikatakan tunas Daud, yang kita bisa membaca di dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang pertama, yang mengatakan suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Tunas ini melambangkan suatu harapan, di mana seseorang ketika berharap kepada tunas ini akan bertumbuh tinggi, akan berdaun lebat, dan akan berbuah. Dan kedua perlambangan ini menunjukkan satu pribadi, yaitu Kristus itu sendiri, yang dimana dia adalah pribadi yang berkuasa, pribadi yang juga memiliki sesuatu hal yang indah, yaitu kedamaian bagi orang yang telah percaya kepadanya. Kita percaya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dunia ini yang berotoritas, yang berkuasa, mengontrol, mengatur, memimpin, memberikan suatu pimpinan, bimbingan. Ketika kita ada di Indonesia, ini adalah presiden dan juga bawahan-bawahannya. Tetapi ada satu otoritas yang melampaui semuanya itu. Pemerintah hanya memimpin kita dan membimbing ketika kita hidup di negara ini. Tetapi pimpinan otoritas Tuhan di dalam kehidupan setiap orang percaya tidak hanya berlaku ketika kita ada di dunia ini saja, tetapi ketika kita berada dalam kerajaan surga. Dan ketika kita ada di dunia ini juga, Tuhan memberikan suatu harapan bagi kehidupan setiap makhluk yang mengasihi serta mencintai Tuhan. Kita menyadari di dunia ini kita mengalami penderitaan, penganiayaan,
dan juga ketika mengekspresikan iman kita kepada Tuhan, beberapa tempat tidak memiliki suatu kebebasan dan keleluasaan. Tetapi di balik semuanya itu, kita memiliki suatu pengharapan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu akan memimpin, membimbing, serta membela kehidupan kita sehingga dapat melewati satu pergumulan demi pergumulan dan pada akhirnya mendapatkan suatu kepuasan, kelegaan, dan damai sejahtera di dalam kehidupan orang-orang percaya. Di sini Tuhan menginginkan kita percayalah kepada Tuhan dan berharaplah kepadanya sehingga kehidupan kita akan mengalami sukacita, mengalami penghiburan, mengalami suatu kasih yang begitu luar biasa, di mana roh Tuhan itu sendiri yang dilambangkan menjadi 7 roh itu tinggal di dalam hidup kita dan kita bisa melewati hari-hari bersama dengan Tuhan. Dan pada akhirnya apa respon yang harus kita miliki? Yang ketiga yaitu kita memuji anak domba. Kita bisa membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-14. Yang dikatakan oleh tua-tua itu adalah seekor binatang singa yang begitu berkuasa dan memiliki kekuatan yang begitu besar. Tetapi sebaliknya yang datang adalah seekor domba yang disembelih, dan domba itu adalah makhluk yang lemah, tidak memiliki kekuatan yang besar, bahkan dapat diterkam oleh binatang buas yang lain. Tetapi di sini ia memiliki 7 mata dan 7 tanduk yang melambangkan juga roh Allah yang tersebar di seluruh dunia, yang memberikan kekuatan dan pertolongan bagi setiap bangsa-bangsa yang mengasihi, yang dipilih, dan yang telah percaya kepada anak domba itu sendiri. Dan anak domba itu sekali lagi melambangkan akan Yesus Kristus, yang dimana di sisi lain ia adalah singa yang berkuasa dari Yehuda keturunan Daud, dan di sisi lain ia adalah seorang manusia yang lemah, tidak berdaya seperti domba itu sendiri, yang melambangkan yaitu penderitaan, penganiayaan, pembunuhan di kayu salib untuk menebus dosa manusia yang telah percaya dan mengasihi dirinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, si domba ini mendapatkan kepercayaan dari yang duduk di tahta itu, gulungan tersebut. Dan apa yang terjadi juga, 4 makhluk dan juga 24 tua-tua serta malaikat-malaikat berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa memuji dan menyembah Tuhan. Tua-tua membawa kecapi, membawa cawan yang dimana di dalamnya ada suatu doa, permohonan orang-orang percaya di dalamnya. Sehingga bagi orang-orang yang berdoa, berharap, dan mengasihi Tuhan, meminta pertolongannya, maka Tuhan akan menguatkan, memampukan, bahkan mengabulkan setiap doanya sesuai dengan kemurahan dan kasih Tuhan. Dan pada saat itu juga ketika kita membaca pada ayat yang ke-12, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa, kekayaan, hikmat, kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Artinya hanya dialah yang patut ditinggikan, hanya dialah yang patut untuk dimuliakan dan untuk dipuji. Dia memiliki segalanya bagi kemuliaan nama Tuhan itu sendiri, dan dia patut untuk mendapatkan semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita nonton TV dan melihat salah satu olahraga yaitu MotoGP, tentunya kita senang ketika ada seseorang pembalap yang dimana dia mendapatkan 7 kali atau 8 kali atau 6 kali juara dunia, yang dimana ketika dia mendahului lawannya di setiap tikungan,
kita akan mengatakan, wow, begitu hebat, begitu luar biasa, dia bisa memanfaatkan situasi dan kondisi yang begitu sulit, sehingga dikatakan dia adalah pembalap yang sangat pandai, seperti dokter, seperti itu. Hal ini merupakan suatu pujian bagi orang tersebut. Atau ketika kita melihat seseorang yang memiliki suara yang bagus, suara yang indah, sehingga kita mengatakan, wow, orang ini begitu luar biasa, suaranya merdu, membawa ketenangan, dan lagu yang biasa-biasa saja menjadi lagu yang begitu indah. Suaramu sangat bagus sekali, hebat kamu. Tetapi pujian-pujian yang kita berikan kepada pembalap atau orang yang memiliki suara bagus itu terbatas. Terbatasnya mengapa? Pembalap akan semakin tua, dia tidak akan lagi menjadi pemenang, dan suara semakin lama juga tidak akan semakin bagus. Nanti ada orang yang melebihi suaranya dari orang itu yang juga bagus. Kemuliaan, pujian, hormat, dan lain sebagainya kepada manusia yang ada di bumi ini sangatlah terbatas. Tetapi sebaliknya, kemuliaan dan hormat yang kita harus tunjukkan dan berikan itu bersifat kekal. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan bukan saja ketika ada di dunia ini, tetapi ketika kita ada di dalam kerajaan surga pun kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan itu telah disetujui oleh keempat makhluk itu dan berkata, terjadilah atau amin. Dan sikap yang harus ditunjukkan oleh orang-orang kudus, yaitu kita, orang-orang zaman perjanjian lama dan zaman-zaman perjanjian baru, di dalam kehidupan semua orang yang mengasihi Tuhan harus memberikan hormat dengan memfiguratifkan atau melambangkan hidup yang tersungkur dan menyembah Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita belajar bersama. Marilah kita terus menyembah, memuliakan, dan meninggikan Anak Domba ini yang telah diberikan kuasa dan kemuliaan dan hormat. Dia yang tahu kejadian yang dahulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kita percaya domba itu juga memberikan suatu pengharapan yang indah bagi kita. Kita harus meyakini rencana rancangan yang telah ditetapkan bagi kehidupan kita itu adalah rancangan damai sejahtera yang membawa kehidupan kita mengalami kesejukan dan kenyamanan yang begitu indah. Di dalam situasi dan kondisi yang sulit yang kita alami pada saat ini, biarlah iman kita tidak semakin menjauh kepada Tuhan, tetapi sebaliknya, marilah kita mendekat kepadanya, karena kita percaya masa depan kita yang telah Tuhan rancangan adalah damai sejahtera dan juga suatu keindahan. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang kami kasihi, pada saat ini kami bersyukur Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari dan kami mengakui, ya Tuhan, keberdosaan kami membawa kehidupan yang kami jalani kurang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terkadang kami kagum dengan apa yang ditunjukkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kami, tetapi kurang mengagumi akan karya kuasa yang telah Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Engkau adalah Anak Domba yang telah disembelih, yang mengorbankan dirimu, rela untuk diludahi, rela untuk dicambuk, rela disengsarakan, bahkan rela disalib mati untuk kami, yang dimana itu yang harus kami alami, ya Tuhan. Berkati kami, ya Tuhan, di dalam kehidupan ini yang penuh keterbatasan dan kekurangan ini. Ajarkan kami di dalam situasi dan kondisi yang sulit ini memuji dan memuliakan nama Engkau, sehingga kehidupan kami melihat anugerah demi anugerah, kemuliaan demi kemuliaan yang begitu indah. Inilah doa kami, ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.